Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dialah Allah yang layak ditinggikan, karena Dialah Allah yang layak diagungkan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat karya-Mu pada hari ini Tuhan, dan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dan juga ibadah pada pagi hari ini Tuhan berkati dan sertai. Kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Tuhan adalah terangku,
Tuhan, bersama denganmu yang aku percaya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran yang menguatkan hati dan jiwa kami. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengalahkan setiap permasalahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
mengenali imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pujian dan sembahan kami hadirkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menyertai dan melingkupi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati jemaat yang ada di rumah-rumah. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segalanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Allah yang tidak berubah, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saya ingin membahas ada 3 hal yang tidak berubah dalam Yesus Kristus. Apa yang tidak berubah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, yang tidak pernah berubah dalam Yesus Kristus adalah kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih Allah, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, selalu berbicara tentang kasih Allah. Tidak ada hal yang lain selain kasih Allah yang terkandung di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Sudah dikasih Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, di sana dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, kasih yang tidak pernah berubah. Manusia di dalam mengasihi sering berubah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia sering mengingkari, ya, sering berubah setia, baik kepada pasangannya, baik kepada saudaranya, baik kepada teman-teman, sahabatnya, saudara. Dan juga sering berubah setia, berubah tidak setia kepada Tuhannya. Sudah dikasih Tuhan, kasih Yesus tidak pernah berubah bagi saya dan saudara sekalian. Haleluya. Markus 10:45, Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Kasih, saudara. Kasih Allah tidak pernah berubah, saudara. Allah begitu mengasihi kehidupan saya dan saudara, kehidupan manusia. Markus 10:45 tadi jelas katakan bahwa Yesus memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara. Saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Ketika manusia diciptakan di Taman Eden, saudara, Allah dengan manusia membuat perjanjian. Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati manusia supaya manusia beranak cucu, menguasai seluruh dunia ini.
Perjanjian yang kedua, sudah di kitab Kejadian. Tuhan Allah memberikan seluruh Taman Eden, seluruh buah-buahan yang tumbuh di Taman Eden menjadi makanan manusia. Tuhan berkata, semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sekali-kali engkau makan. Padahal engkau memakannya engkau akan mati. Saudara, dua perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan perjanjian itu telah dilanggar oleh manusia. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa oleh karena pelanggaran manusia, satu orang manusia yaitu Adam, ketika dia melanggar perjanjian Allah di Taman Eden, seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, manusia telah memberontak kepada Allah, saudara, dengan melanggar perjanjian itu. Konsekuensinya hanya satu, yaitu mati, saudara. Ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat yang dilarang oleh Allah, pada hari itulah umur manusia dihitung dan manusia pada akhirnya mengalami mati baik secara jasmani maupun secara rohani ketika manusia itu tidak mengalami penebusan. Saudara dikasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, sekalipun manusia telah berbuat dosa, Allah tetap mengasihi. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Yang kedua, manusia ketika melakukan perbuatan dosa itu tidak direncanakan, tetapi dibujuk oleh iblis melalui si ular itu. Justru sebaliknya, iblis yang telah melakukan pemberontakan terhadap Allah, dia berdosa di hadapan Allah, dia tidak mendapat pengampunan. Mengapa, saudara? Manusia mendapat pengampunan, mendapat kasih dari Allah. Iblis tidak. Iblis itu adalah Lucifer, malaikat, salah satu penghulu malaikat, pemimpin pujian, malaikat yang disayangi, yang dekat dengan Allah. Tetapi ketika dia merencanakan pemberontakan kepada Allah, dia tidak diampuni, campakkan ke dunia menjadi iblis, saudara. Mengapa? Karena Lucifer telah merencanakan pemberontakan ini, saudara. Manusia telah dibujuk, digoda oleh iblis melalui si ular itu untuk berbuat dosa. Saudara dikasih Tuhan, kasih Allah tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah di dalam mengasihi Allah. Itu terbukti ketika Yesus telah lahir menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib dan bangkit dan terangkat ke surga. Saudara dikasih Tuhan, kasih Allah di mana yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, sejarah penebusan dosa. Dosa hanya bisa ditebus melalui penumpahan darah, saudara. Kalau kita membaca dari kitab Musa, di dalam perjanjian lama di sana tuliskan bahwa untuk mendapat pengampunan dosa, manusia yang berdosa, dia harus mengorbankan darah binatang. Harus ada darah yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, darah binatang tidak mampu menghapuskan, tidak mampu menyucikan kehidupan manusia seutuhnya, saudara. Jalan satu-satunya hanya Allah yang membuat perjanjian itu, yang harus menghapuskan dosa itu sendiri, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ada dua orang yang melakukan perjanjian, saudara. Saya dulu pernah membuat satu perjanjian, saudara, dengan satu perusahaan di mana saya bekerja. Perusahaan salah satu, ada beberapa ayat, ya, beberapa butir perjanjian. Di antaranya begini, saudara. Pihak pertama perusahaan, dalam kurung perusahaan, bila memutuskan kontrak kerja dengan pihak kedua, dalam tanda kurung pekerja, maka pihak
pihak pertama perusahaan itu berkewajiban untuk membayar seluruh gaji dalam masa kontrak itu kepada pihak kedua. Butir berikutnya, apabila pihak kedua dalam tanda kurung pekerja memutuskan kontrak sebelum masa kontrak itu habis, pihak kedua berkewajiban membayar denda kepada pihak pertama, yaitu perusahaan. Butir berikutnya, apabila pihak pertama dalam tanda kurung perusahaan memutuskan pihak kedua tidak harus membayar denda kepada pihak pertama apabila pihak pertama ini memberikan kompensasi kepada pihak kedua. Saudara dikasih Tuhan, kembali lagi ke firman Tuhan. Manusia yang sudah berdosa seharusnya dia dihukum oleh Allah, dia yang harus mati karena pelanggarannya sesuai dengan perjanjian di Taman Eden itu, saudara. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang berdosa, sehingga Allah yang adalah roh mengambil rupa sebagai darah dan daging di dalam Yesus Kristus. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya Yesus Kristus yang adalah Allah itu mengorbankan dirinya sebagai korban pengganti bagi manusia. Mengapa, saudara? Karena yang bisa menghapuskan hukuman kutuk dosa itu adalah yang membuat perjanjian itu sendiri, yaitu Allah. Seperti halnya perusahaan tadi. Pihak kedua tidak harus membayar ganti rugi apabila pihak pertama memberikan kompensasi kepada pihak kedua. Di sini Allah membuktikan kasih-Nya bahwa dia turun dari surga menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, manusia yang kudus, yang tidak berdosa, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib sebagai korban pengganti bagi manusia yang berdosa, bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit, ketika Yesus bangkit ini menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus tidak bisa dikuasai oleh maut, saudara. Tetapi Yesus sebagai Allah, sebagai manusia yang memiliki darah dan daging, sudah menyelesaikan tugas sebagai korban pengganti. Dan Yesus kembali menjadi kodrat asli, yaitu Allah yang kekal, yang adalah roh. Saudara dikasih Tuhan, wujud dari kasih Allah, wujud dari kasih Yesus yang tidak berubah sepanjang masa, yaitu dalam bentuk pengampunan atas dosa kita semua. Haleluya. Allah di dalam Yesus Kristus, saudara, memberikan pengampunan tanpa memandang latar belakang siapa kita. Yesus tidak peduli kita berangkat dari latar belakang seperti apa. Entah saudara ini orang baik, entah saudara ini orang jahat. Yesus tidak pedulikan semua itu. Yang Allah pedulikan ketika saya dan saudara, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik, orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik, merespon kasih karunia Allah. Haleluya. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, kepada orang yang tidak setia pun, Yesus tetap setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, berapa banyak kali kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Bukti kesetiaan Tuhan, saya dan saudara masih dipelihara oleh Tuhan. Bukti kesetiaan Tuhan kepada saya dan saudara, ketika kita tidak setia, Allah tetap memberikan pintu kemurahan kepada kita. Sudah dikasih Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, apabila kita
berbuat dosa, Allah itu adalah yang setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni kita. Dia akan menguduskan kita, saudara. Itu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Yang kedua, apa yang tidak pernah berubah? Yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, firman-Nya. Firman Allah tidak pernah berubah. Di dalam Matius 24 ayat 35. Di sana dituliskan, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini Yesus menyampaikan firman ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Allah tidak akan berlalu, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di dalam firman Allah, firman yang tidak berubah, itu terkandung janji-janji berkat, terkandung teguran atau didikan, dan juga terkandung peneguhan diri saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah iya dan amin. Haleluya. Karena sekali Allah berfirman, maka semuanya akan jadi. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin bagi saya dan saudara. Karena sekali Allah berfirman, maka semuanya akan jadi. Di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 10 dan 11, saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekali Allah berfirman, maka semuanya akan jadi. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, tinggallah, tetap tinggal di dalam iman dan percaya akan firman Allah. Ini kuncinya. Saudara akan merasakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dalam diri saya dan saudara. Ketika kita tetap tinggal di dalam iman dan percaya akan firman Allah itu. Haleluya. Karena Tuhan itu tetap sama, saudara, dan tidak berubah, maka firman-Nya pun tidak akan pernah berubah. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu adalah peneguhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Itu yang kedua, yang tidak berubah dalam Yesus adalah firman-Nya. Sekali Yesus berfirman, itu peneguhan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, setiap hari bergumul, cari peneguhan dari Tuhan. Ketika seorang perwira dari Kapernaum berkata, Tuhan, katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oleh sebab itu, cari perkataan Tuhan setiap hari. Cari firman-Nya setiap hari. Tinggal di dalam iman dan kebenaran dan percaya kepada firman. Yang ketiga, yang tidak berubah dari Tuhan adalah kuasa-Nya, saudara. Kuasa Yesus tidak pernah berubah, saudara. Kuasa Tuhan dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Yesus pernah katakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kalau Yesus yang awal itu kuasanya begitu dahsyat, dia akan tetap sama di akhir. Sampai akhir kehidupan saya dan saudara, kuasa Yesus tidak akan pernah berubah. Saudara dikasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Apa ya, kuasa apa yang Tuhan maksud? Yang pertama, kuasa darah Yesus, saudara. Sudah, tadi saya katakan yang pertama, kuasa darah Yesus. Darah yang menebus saya dan saudara.
darah yang menyucikan, dan saudara dari segala kutuk dosa, dari segala hukuman dosa, saudara. Roma 6 ayat 23 sana katakan, upah dosa adalah maut. Tetapi oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus, saya dan saudara ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, darah, kuasa darah Yesus yang telah menguduskan, yang telah menyucikan saya dan saudara. Kuasa yang kedua yang tidak berubah dalam diri Yesus adalah kuasa namanya, saudara. Kapan nama Yesus kapan kuasa nama Yesus itu kita miliki, saudara? Yaitu Yohanes 1 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa Injil Yohanes 1 ayat 12. Sana katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, saya dan saudara memiliki kuasa nama Yesus ketika kita percaya kepada Yesus. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 sana katakan, karena ketika kita percaya, karena dengan mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya, maka kita masuk ayat 12 tadi dari Injil Yohanes pasal 1. Kita masuk, ya. Kita masuk di dalam keluarga Allah, kita disebut menjadi anak Allah. Orang yang percaya dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita semua. Maka disitulah, saudara, kuasa nama Yesus diberikan kepada kita, diberikan kepada saya dan saudara. Kuasa nama Yesus, kuasa yang sangat besar. Dalam kitab Filipi sana katakan bahwa nama itu nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus segala sesuatu bertekuk lutut. Miliki sebagai anak Tuhan, miliki kuasa nama Yesus dalam hidupmu. Miliki kuasa nama Yesus, miliki kuasa darah Yesus, yaitu darah penebusan. Setiap hari saudara harus tinggal di dalam kuasa darah Yesus. Setiap hari kita harus berpegang pada kuasa nama Yesus. Dalam Kolose 3 ayat 17, karena dengan nama itu kita dapat melakukan segala sesuatu. Jika kita melakukan segala sesuatu, lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Maka nama itu akan berkuasa dalam hidup diri saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Tetaplah percaya dan peganglah firman-Nya. Dan miliki kuasanya, yaitu kuasa penebusan dan darahnya dan kuasa namanya, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau Tuhan kami yang kami sembah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Engkau tidak berubah, Tuhan. Di dalam segala keadaan, Engkau tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Biarlah kuasa-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Dan kuasa nama-Mu tetap tinggal dalam diri kami. Kami memiliki kuasa nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah kami terima. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami tetap berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memakan perjamuan Tuhan. Akan bersekutu di dalam perjamuan kudus. Akan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, suci dan kuduskan kami semua Tuhan. Supaya ketika kami memakan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kuasa tubuh dan darah-Mu itu Tuhan, membawa kelepasan, membawa kesembuhan bagi umat-umat-Mu yang sakit, membawa damai sejahtera bagi umat-umat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah tinggal di dalam kehidupan kami. Suci dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saudara dikasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan saudara. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa melingkupi umat-umat-Mu yang ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan memberikan kelegaan dan damai sejahtera di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Juga kami doa bersyafaat Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, kami berdoa kepadamu memohon belas kasihan-Mu Tuhan, atas bangsa-bangsa, khususnya bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lalukan pandemi corona ini dari negeri kami Indonesia ini Tuhan. Engkau tolong negeri kami ini Tuhan. Hanya oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau menghentikan pandemi ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan, yang hari-hari ini berjuang keras
untuk menghentikan penularan pandemi corona ini. Tuhan, tolong berikan kesehatan, kekuatan, juga para tim medis yang ada. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra ya Tuhan. Engkau tetap pelihara mereka, jaga lindungi mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, sebangsa kami yang sudah terinfeksi oleh virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan saudara kami yang terinfeksi ini Tuhan. Sehingga penularan corona ini boleh diputuskan berkat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, buat perekonomian di negeri kami ini, supaya ekonomi di negeri ini cepat pulih oleh berkat pertolongan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Bukit Zaitun. Berkati Tuhan, Engkau terus pelihara seluruh sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi, Tuhan senantiasa sertai, Tuhan melawat mereka di tempat mereka masing-masing, supaya mereka tetap setia, mereka tetap bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga seluruh tim yang bekerja di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.